Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Seperti cerita dalam novel Gabriel Garcia Marquez yang judulnya Love in the Time of Cholera, cinta menemukan caranya sendiri untuk bertemu di masa pandemi ini. Love in the Time of Corona jadi judul yang banyak dipakai buat ngomongin perkara hubungan percintaan, keintiman, bahkan seks di kala situasi yang mengharuskan kita berjarak ini. Kali ini saya ngobrol bareng seksolog Zoya Amirin perkara cara mengelola stres, percintaan, keintiman, dan seks in the time of Corona. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kegiatan Mbak Zoya di rumah aja gitu atau masih sempat keluar-keluar? Ya keluar paling cuma kalau grocery ya, kalau mau saya belanja makanan gitu kan kayak beras apa gitu. Jadi kalau nggak ada itu ya nggak keluar karena of course nervous juga. Sama kalau ada beberapa klien yang cukup urgent banget baru keluar gitu. Tapi lumayan struggle dengan new routine. Nah itu dia, banyak kan orang yang kemudian di rumah tuh jadi bukan depresi, kayak stres mungkin ya, dengan kerjaan juga yang nggak ada batasnya dengan istirahat. Sebenarnya gini, kita tuh setiap perubahan yang terjadi dalam diri kita pasti akan mengalami stres. So, perubahan yang baik maupun perubahan yang buruk itu ada stresnya. Karena setiap perubahan, meski itu baik sekalipun, orang kan itu perlu adjustment. Kayak misalnya nih, contoh simpel ya, kita jalan-jalan ke Papua gitu ya, mau ke Raja Ampat. Kita kan juga jalan-jalan tuh senang-senang. Misalnya kalau saya suka diving gitu ya, terus saya diving ke Raja Ampat. Apakah proses itu ada stresnya atau enggak? Ada, of course. Karena apa? Misalnya pesawatnya lumayan lama. Belum lagi di sana beda 2 jam dengan Jakarta. Itu kan ada adjustment-nya. Cuma orang-orang berpikir kalau sesuatu itu menyenangkan, orang itu enggak stres. Padahal sebenarnya setiap perubahan yang dialami orang, perubahan waktu, cuaca, hari raya gitu, itu semua ada stresnya. Cuma ini kenapa terasa seperti mau depresi gitu ya kan, orang yang tidak bisa mengelola stresnya gitu ya, itu akan berangsur-angsur menjadi depresi. Cuma masalahnya ini adalah pandemi, di antara stres-stres yang setiap hari ada, setiap tahun ada, tapi ini adalah stres yang luar biasa gitu, karena ini keadaan yang juga luar biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak mungkin lah kita nggak stres. Yang paling lebih bikin sulit di mana stres itu bisa berubah menjadi sebuah depresi adalah ketika manusia berusaha mengontrolnya gitu, bukan mengelolanya. Karena kalau kita berusaha untuk mengontrol stres, itu kita akan jadi tambah stres. Karena ada banyak sekali hal yang nggak akan bisa kita kontrol. Nah, semakin manusia-manusia yang, mungkin yang tipe-tipe kepribadian A, itu adalah manusia yang akan lebih mudah jatuh ke dalam depresi dibandingkan tipe kepribadian B gitu. Dimana tipe kepribadian A itu kan very tense. Ya mungkin saya kayaknya termasuk juga orang yang tipe kepribadian A. I'm a control freak. Karena saya tidak memiliki jam kerja khusus gitu ya sebagai seorang profesional, sebagai seorang psikolog, sebagai seksolog, jam praktek itu ya ada sih, saya membuka jam praktek misalnya Senin sampai Jumat ada jam sekian dan jam sekian gitu ya. Tapi kan saya kan praktek by appointment gitu dengan perjanjian. Nah kayak gini-gini juga saya kadang-kadang saya nggak tahu nih ya, kalau ada klien yang taat yang bisa jam segini dan jam segini, ada yang dadakan gitu ya. Tapi masih dalam range jam praktek saya misalnya gitu. Jadi ketika saya ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk keluar rumah dan sebagainya, sekarang enggak gitu. Nah ini memang saya harus bisa let go terhadap sesuatu yang tidak bisa saya kontrol dan memfokuskan pada hal-hal yang bisa saya kontrol gitu. Misalnya rutinitas baru dengan saya melakukan kegiatan konseling online gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau semakin kita berusaha ingin mengontrol situasi, sebenarnya semakin kita akan berangsur-angsur lebih cepat masuk ke dalam tingkatan depresi dibandingkan mereka-mereka yang ayo deh kita mencoba
menyesuaikan ya, one day at a time. Jadi hari ini kita mau nyesuaiin apa ya gitu. Ketika ada orang berusaha untuk seringkali membanding-bandingkannya terlalu banyak dan terlalu cepat ingin menjadi normal lagi, ini sih yang akan sulit. Jadi yang bisa membuat kita survive adalah aku mau survive apa hari ini gitu. Itu dulu. Orang kan fokusnya pada pembatasan itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi mungkin heighten gitu perasaannya, stresnya itu gara-gara ngerasa terbatasi itu. Iya, benar-benar. Jadi pertama orang lupa bahwa social distancing ini bukanlah sebuah social isolation. Artinya gini, ini adalah kita mengkarantina diri, bukan mengisolasi diri. Isolasi diri itu kita memenjarakan diri kita. Jadi ketika orang menganggap social distancing, self quarantine, PSBB ini adalah sebuah isolasi, jadilah kita akan terpuruk. Kita memisahkan diri dari orang bukan berarti kita tidak bisa terkoneksi. Kita bukan orang penjara loh. Penjara itu tidak memiliki fasilitas untuk bisa terkoneksi dengan lebih normal karena punishment gitu kan ya. Kebebasan kita diambil untuk mengurangi perilaku kejahatan yang kita lakukan. Tapi ini negative reinforcement sebenarnya. Jadi kebebasan bersosialisasi kita itu dikeluarkan dari penjumlahan ini gitu loh istilahnya, dari kehidupan sehari-hari kita. Sosialisasi kita diambil untuk meningkatkan kesehatan kita. Jadi kita harus melihat ini sebuah negative reinforcement, bukan sebuah punishment. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah isolasi, seolah-olah, waduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain dibandingkan mereka ini penjara. Ini bukan Anda diisolasi, enggak. Supaya Anda menjadi lebih baik, supaya Anda tidak tertular, supaya tidak terjadi penyebaran. Jadi ketika kita melihat ini sebuah negative reinforcement, kita jadi akan lebih bisa pasrah kepada Tuhan kita. Kalau saya melihat justru orang-orang yang religius sesungguhnya adalah bukan orang-orang yang main positive thinking aja. Bukan merasa bahwa, saya, misalnya kan banyak orang ya, atau saya paling nggak suka tuh kalau ada orang meditasi lalu bilang, ayo kita buang semua pikiran-pikiran negatif. Ya nggak bisa, pikiran negatif akan balik lagi kalau dibuang. Kita justru harus embrace semua pikiran negatif. Jadi menjadi positive thinking pada saat ini, pada saat kita melakukan negative reinforcement terhadap diri kita bukan mengisolasi jadinya. Jadi kita itu sebenarnya kita memeluk, kita merangkul yang namanya semua ketakutan-ketakutan kita gitu, supaya kita lebih menjadi orang yang lebih bijak gitu di dalam masa pandemi ini. Kan kalau di masa pandemi ini ada 3 tahapan perkembangan manusia yang saya lihat ya. Pertama, zona ketakutan, di mana orang masih menumpuk bahan makanan gitu ya, lalu masih cenderung panik untuk membeli barang-barang, atau misalnya dengan noraknya pakai APD ke supermarket, ini akan malah menakut-nakuti orang lain. Kalau buat saya itu masih fear zone, di mana orang masih berperilaku berdasarkan ketakutannya gitu. Masih menyebarkan rasa takut dan panik, ngirim-ngirimin WhatsApp grup dan segala macam yang aneh-aneh, sering mengeluh gitu ya, share konten yang mengerikan gitu loh tentang COVID-19 dan mudah marah gitu. Menimbun kayak stok masker, obat, makanan dengan berlebihan. Nah, kalau misalnya kita keluar dari zona itu, kita berarti mulai masuk ke masa penerimaan kenyataan, itu learning zone. Belanja secukupnya, stop membaca berita yang membuat cemas, menyadari situasi untuk berpikir dan mengambil tindakan, menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik, sama berhenti untuk share info medsos yang nggak jelas kebenarannya. Nah, yang terbaik adalah mereka-mereka yang ke growth zone atau zona perkembangan. Di zona perkembangan ini, dia mulai memikirkan cara membantu orang lain. Itu berfokus ke masa depan, sikapnya lebih positif, empati dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi berusaha untuk ngerasa, oh ya nggak apa-apa loh, saya stres loh. Gimana ya saya ngelolanya? Udah mulai kayak gitu nih kalau udah di growth zone. Dia mengapresiasi orang lain, mengapresiasi nakes, tetap bahagia, menyebarkan hal-hal yang penuh harapan gitu. Mencari jalan beradaptasi dengan perubahan dan belajar untuk hening, sabar, menjalin relasi dan kreativitas gitu. Jadi kalau ketakutan, masalahnya kita nanti akan memberi stigma. Tapi nggak mungkin orang menjadi orang yang berkembang tanpa melewati zona ketakutan dulu. Jadi kalau orang bilang, udah pikir positif aja, kamu nggak memiliki Tuhan ya, kok nggak mau percaya aja? Nah, biasanya justru orang-orang yang benar-benar religius, orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, orang-orang yang percaya Tuhan itu kan adalah orang-orang yang percaya terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mereka nggak akan mungkin menghakimi orang lain. Justru menurut saya orang religius yang sebenarnya itu tidak menghakimi. Mereka justru lebih tenang, lebih zen gitu loh. Istilah
istilahnya kan, lebih kalem, lebih anteng menghadapi ini. Justru buat saya sebenarnya orang-orang yang sombong rohani, orang-orang yang justru tidak religius, justru malah mereka yang menghakimi dan lebih banyak di fear zone ya, bukan dia yang tenang. Ketika dia mengatakan sama orang lain bahwa udahlah kamu tuh mesti percaya aja, nggak boleh ngomongnya negatif, tau nggak boleh takut. Gimana caranya? Itu kan tidak manusiawi sekali mengatakan manusia tidak boleh takut. Iya, kita bukan Tuhan kan gitu. Exactly. Ketika situasi itu penuh uncertainty, ketidakpastian, orang itu wajar loh untuk takut, ya enggak? Makanya kenapa pada saat dalam kondisi terbaik, misalnya, naik pangkat, ini adalah pangkat dan jabatan yang paling kita inginkan di dunia ini. Ketika naik pangkat, loh kok rasanya mual ya, kayak pengen muntah ya misalnya ya. Stres ya ini ya, segala macam ya. Karena proses adjustment juga banyak. Apakah pangkat yang baru ini benar-benar akan sebahagia dugaan kita sebelumnya? Kita kan belum pernah ada di posisi itu. Kita melihat orang lain di posisi itu. Mengetahui secara logika apa yang harus kita lakukan tidak akan membuat perasaan kita juga otomatis menyesuaikan situasi yang ada. Kita tahu logika sama perasaan kan pace-nya beda-beda ya. Nah itu dia, tadi juga nyebut soal membiasakan diri dengan new normal gitu. Pola komunikasi kita antar individu kan juga ada perubahan gitu yang tadinya kan mungkin kalau telepon atau video call itu lapisan kedua, sekarang kan itu hal utama yang kita lakukan. Banyak orang yang ngerasa juga itu nggak mencukupi gitu ya, atau nggak fulfilling gitu kali ya. Iya, of course, nggak fulfilling gini. Kita kan selalu saat ini kalau buat saya adalah hal yang menurut ya, bukannya saya mau bilang harus corona dulu ya baru bisa kayak begini, tapi ada dua hal yang saya syukuri dengan kondisi ini. Artinya saya syukuri, saya melihat silver liningnya, saya melihat ada sesuatu yang baik keluar dari keterpurukan ini, dari pandemi ini. Satu, saya sangat bersyukur terhadap adanya psychological space yang diciptakan oleh kebanyakan orang. Dulu kebanyakan ini pengalaman saya pribadi ya gitu. Jadi kalau misalnya yang merasa mungkin akan ada orang yang tersinggung gitu dengan komentar saya. Ya, tapi saya mau bilang ini pengalaman pribadi. Sebenarnya orang Indonesia itu seringkali tidak menghargai personal space individu satu dengan yang lain. Orang tua nggak menghargai personal space anak, anak nggak menghargai personal space orang tua. Dan itu membuat ketika kita keluar dari rumah ini, misalnya dari rumah gitu untuk berkegiatan, kita juga cenderung nggak menghargai personal space orang lain gitu ya. Orang itu punya intimate space gitu ya, yang hanya dia dengan yang orang intim aja. Lalu keluar dari intimate space ada personal space. Keluar dari personal space ada yang ketiga adalah social space. Baru yang keempat adalah public space gitu ya. Itu makin luas jaraknya. Nah, social space yang disarankan itu kan sekitar 1-2 meteran gitu ya. Harusnya kan kita segitu ya, antri dan segala macam. Pandemi ataupun nggak pandemi harusnya segitu. Saya termasuk orang yang kalau ngantri, tas saya tuh kan besar gitu ya. Biasalah emak-emak ya gitu. There's a lot of things that I want to put in my bag gitu. Ketika saya taruh di bahu saya dan ngantri orang yang di belakang saya, mau laki mau perempuan, itu selalu nyenggol-nyenggol tas, itu annoying banget tuh buat saya. Saya merasa I feel being invading gitu my personal space. Jangankan intimate space lah gitu ya, personal space aja itu kadang-kadang orang Indonesia tuh nggak memberi personal space. Semoga keadaan seperti ini itu membantu orang untuk menghargai personal space orang lain buat saya. Kedua, kita udah terlalu sering hidup di dunia virtual kan. Nah sekarang sampai abis-abisan kita diharapkan menggantungkan diri pada dunia virtual, baru kerasakan bahwa the real connection with the real people itu sangat berharga ketika nggak bisa ketemu orang gitu ya. Makanya sekarang kayak ya nggak usah jauh-jauh anak saya lebih seneng ngobrol sama dia sekarang bisa bener-bener dia naruh handphone gitu, karena dia craving for the real person gitu untuk diajak ngobrol. Jadi berinteraksi dengan orang di rumah itu sekarang nggak pakai sambil megang gadget. Ya memang untungnya sih ada gadget, jadi orang bisa escaping juga kan keluar tanpa harus bener-bener keluar secara fisikal. Jadi teknologi kali ini menyelamatkan manusia menurut saya. Nah sekarang orang akhirnya berusaha terkoneksi dengan orang yang nyata gitu ya. Misalnya jadi lebih banyak video call, akhirnya ada Zoom meeting. Itu kan tetap orang akan selalu mencari, karena manusia adalah makhluk sosial. Ada orang yang pernah nanya gini ke saya, "Bagaimana sampai kapan sih manusia sebenarnya kuat gitu untuk bertahan kayak gini?" Ya nggak ada yang kuat sebenarnya nih, udah lebih dari 40-an hari. Nobody can
have this normally di seluruh dunia. Makanya kenapa banyak yang bandel dan nggak tahan dan ini itu. Ya karena nggak ada manusia yang kuat. Manusia tuh makhluk sosial gitu. Tapi karena emang keadaannya sedang luar biasa, andai kata virus itu terlihat, mungkin kita udah ketakutan. Virus itu seenggaknya bisa terlihat dan terasa seperti hujan. Mungkin kita akan parno ya gitu. Oh oke, gitu. Let's say virusnya seperti salju. Waduh, masih ada sisanya di mana-mana. So we don't go out. Tapi kan sayangnya enggak. Sehingga orang banyak yang mempengaruhi psikologisnya untuk udahlah keluar aja lah, nggak kelihatan, ini kan biasa lah Kak. Setidak-tidaknya orang Indonesia ya, saya nggak mau mewakili orang-orang lain. Kemarin masih sepi, begitu masuk bulan puasa, saya lihat aduh pada cuek banget gitu. Ya minimal di dekat rumah saya, kalau lagi mau buka puasa, orang bertumpuk beli makanan ini itu. Dan bener-bener ngantrinya mulai lagi gitu ya, dempet-dempetan dan segala macam. Aduh stres deh ngelihatnya. Banyak yang nggak pakai masker, saya sampai nggak nafsu makan juga, jadinya mau beli makanan jadi takut. Ini kan juga merubah banyak hal, bahkan pola komunikasi di dating apps itu juga berubah gitu ya. Tiba-tiba jadi banyak yang serius. Iya, waktu itu saya di Instagram, saya beberapa kali live sama teman saya gitu, termasuk saya live sama teman saya yang jomblo gitu ya, karena saya kepo kan sama kehidupannya mereka gitu. Gimana nih jomblo gitu ya? Wah, Mbak Zoya, ada satu teman saya Panca gitu, saya senang banget waktu live sama dia beberapa kali karena saya pengen tahu gimana kehidupannya dia di masa pandemi ini gitu kan ya. Terus si Panca yang bilang, aduh Mbak, gue itu garing biasanya gitu ya, misalnya saya buka dating app terus gitu, saya selalu bisa kencan gitu. Saya tanya, what do you mean by kencan? Maksud lo tuh kencan apa gitu loh? Apakah kencan ngobrol duduk kayak kebanyakan orang, atau kencan lo kencan versi one night stand gitu ya? You are having sex dan segala macam. Jadi cari pasangan seks sebenarnya gitu loh. Oh iya sih Mbak gitu kan ya. So aku bilang, coba dong sekarang adalah usahakan untuk berkomunikasi dengan orang dulu gitu kan. Sekarang adalah momen dimana you cannot having sex. Ya kan, karena kalau misalnya langsung jumping seks dan segala macam gitu, terus udah bukan cuma kena infeksi luar seksual lah gitu kan, kena corona kan lebih parah lagi, langsung saya bercanda gitu kan. Nah, terus gimana? Atau saya bilang cyberseks lah gitu ya, mencoba untuk menambah kreativitas dengan flirting dan segala macam, kan sebenarnya membina skill komunikasi kan itu, skill berhubungan dengan orang lain. Tapi banyak orang yang nggak sabar dan dia bilang gini, aduh Mbak saya udah coba nih gitu kan, setelah beberapa hari kemudian kita live lagi tentunya, aduh Mbak aku udah coba nggak sabar nih, kayaknya nggak nampol gitu loh Mbak. Katanya. Saya bilang iya, suami istri juga begitu kan, udah biasa juga seperti itu, udah biasa pergi kerja dan segala macam, baru ketemu lagi juga lebih intens gitu. Makanya kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat pada saat ini. Dating apps juga orang jadi yang biasanya tidak menghargai relationship, hanya melakukan hubungan seks aja, meaningless sex. Akhirnya sekarang pada saat pandemi ini orang mencari makna. Apa sih yang sebenarnya gue lakukan setiap hari ketika gue buka dating apps? Buat orang-orang yang mungkin mencari relasi yang sesungguhnya ketika menggunakan dating apps, bukan hanya mencari meaningless sex gitu ya. Seks sih pasti akan selalu bisa didapatkan, ya kan? Tipe-tipe yang kita inginkan juga pastilah bisa didapatkan karena pilihannya cukup banyak sekali kan. Kalau saya melihat dating apps itu kayak saya milih laki-laki, kayak saya milih sepatu gitu kan ya misalnya. It's a good choice gitu, dan melebarkan ini saya. Kalau saya nambah duit sedikit juga saya bisa nyari yang di luar negeri. Jadi lebih, it's cool gitu. Tapi ketika ini semuanya saya lakukan biasanya hanya untuk mendapatkan meaningless sex, saya akan stres pada masa pandemi. Tapi kalau saya mencari selama ini memang yang saya cari adalah the real relationship, saya tidak akan terlalu merasakan perubahan yang signifikan kan. Karena orang yang mencari real relationship itu akan mencari koneksi dulu. Kalau mau berhubungan seks kan cukup merasa suka aja, nggak usah harus cari connection kan. Nggak usah pakai mengelola spark, nggak usah mengelola intimacy gitu. Kalau kita memang ngincernya ke sana gitu, kita ngincernya ke relationship yang real, jadi kita nggak akan apa-apa. Nah justru itu saya tanya nih sama teman saya, mungkin juga mewakili pada para jomblo dan jomblowati ya, bahwa what you looking for sih, apa sih yang kalian cari? Kalau kalian memang mencari relationship yang baik, ini adalah saat yang ideal untuk membina skill, keahlian untuk membina relasi, untuk membina koneksi, untuk membangun cinta gitu. Jadi didapetin dulu nih feel-nya, didapetin dulu nih asiknya ngobrolnya. Karena gini, flirting, bercandaan, usaha gitu, effort itu hanya akan didapatkan sekali kan dalam relationship. Dengan orang yang sama, kita mungkin akan tetap effort, tapi effortnya tuh beda dengan perjalanan waktu. Kalau menurut teori Steinberg, pertama kali cinta itu kan pasti akan ada infatuation ya gitu. Infatuation tuh yang menggebu-gebu cintanya, yang gak terlalu effort aja udah bikin kita berbunga-bunga, yang kayaknya di gigi kita itu ada gantungan baju, pengen nyengir aja gitu kan ya bawaannya.
ya gitu. All of these feelings. Nanti baru dari infatuation love ini gitu ya, romantic love ini kita akan beranjak dari passionate love ini, maksud saya kita akan beranjak ke intimacy, di mana ini adalah lebih serius gitu ya, lebih dalam, sampai akhirnya kita nanti ke companionate, di mana di companionate itu ada komitmen ya, komitmennya pernikahan kah, tinggal bareng kah, pertunangan kah gitu. Jadi ada komitmen-komitmen yang lebih serius dan ujung-ujungnya adalah komitmen pernikahan gitu misalnya. Karena itu ada legalnya ya, ada hukumnya dan segala macam. Nah, ini yang membuat saya melihat ya, kalau misalnya kita selama ini bilangnya mau nyari cinta tapi selalu dapetinnya seks doang, bukan karena kita nggak dapet cinta ya, tapi karena cara mencari kita itu nggak sabar, quick gratification gitu ya. Mungkin jadikan ini, momen ini menjadi delay gratification kan gitu ya. Jadi kita mendapatkan pemuasan yang tertunda gitu kan. Nah, orang-orang yang biasa melakukan pemuasan dengan cara cepat atau quick gratification memang agak susah gitu. Tapi ini membuat kita jadi bertanya-tanya, seberapa seriusnya sih saya ingin mencari relationship yang bermakna gitu. Tadi ada hal juga yang menarik Mbak, soal si Panca tadi nggak merasa terpenuhi gitu ketika mencoba cyber sex, atau jangan-jangan juga banyak di antara kita yang memaknai seks itu pertemuan dua kelamin ini gitu. Mungkin ruang fantasinya juga kurang. Kadang-kadang kan cyber sex mungkin bisa jadi hal yang thrilling gitu ya. Iya, itu benar sekali. Justru karena kebiasaan seksnya itu kan ya udah gitu ya, dilakukan sebagaimana silaturahmi kelamin doang, titik. Padahal kan sebenarnya kalau kita bisa cyber sex, kita kan harus diandalkan kreativitas. Apalagi kalau orangnya sering nonton film porno, itu tambah parah kreativitasnya. Ya kan, pornografi kan membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Pornografi juga adalah satu-satunya dan yang paling besar menghijack keintiman di dalam kehidupan seksual kita. Jadi orang mau intim tapi masih ada pornografi di dalamnya gitu, nggak bisa. You have to take out pornography from the equation kalau memang mau menjadi orang yang mampu gitu melakukan relationship yang bermakna. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan pornografi akan kehilangan kreativitasnya ya ketika dalam pekerjaan, terutama mereka-mereka di industri kreatif seperti saya, Anda juga Mas. Jadi ketika kita terpapar terhadap pornografi, kita sebenarnya kehilangan juga banyak kreativitas dan kemampuan-kemampuan yang cukup esensial ya dalam relationship. Cyber sex itu kan kita butuh kreativitas, thrilling, jadi suspense, thrilling gitu ya. Butuh excitement yang mungkin kita memang harus belajar puasnya pelan-pelan, naiknya pelan-pelan. Dan itu kan biasanya tidak diberikan ketika kita bisa langsung ketemu hubungan seks sama ketika kita melihat film porno gitu. Jadi ya, cyber sex itu sebenarnya bisa memuaskan kita. Jadi itulah yang saya katakan selalu bahwa tahu nggak sih, ada loh yang namanya brain orgasm. Otak dan fantasi kita itu ya, fantasi sendiri ya, bukan fantasi porno gitu ya. Ketika kita bertukar fantasi seksual, itu kan terjalin koneksi. Gini deh, kita sama teman kita itu kita bisa bersahabat, bisa akrab banget sampai kita finish each other sentence gitu ya. Bukannya saya mau bilang it's nothing about homosexual ya, bukan tentang lesbian atau gay, tapi kita kan bisa punya teman cewek atau cowok yang kita berbagi rahasia, our darkest, deepest secret. Akhirnya kita jadi dekat dan berteman dekat kan dengan teman kita ini. Nah, ketika kita bisa dengan pasangan kita, dengan orang yang kita lagi naksir, apalagi yang sedang kita jalin hubungan karena masa pandemi ini kita nggak bisa ketemu, kita justru membinanya lewat chatting, messenger dan segala macam. Be flirty gitu loh. Jadi membina koneksinya seperti itu dengan flirtatious gitu, dengan membina relationshipnya seperti itu, bertukar cerita, mencurhatkan tentang kesedihan, ketidakmampuan untuk bisa bersosialisasi lagi saat PSBB begini dan sebagainya. Nah, itu kan akan membuat justru ketika nanti setelah PSBB ini gitu, jadi orang lebih menghargai relationship seperti dia tuh lagi LDR semua kan. Ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, apa sih yang dibangun oleh LDR? Makanya banyak orang nggak mampu LDR karena apa? Nggak bisa pelukan, nggak bisa ini itu. Tapi justru ketika LDR dibutuhkan satu, trust yang tinggi. Kedua, dibutuhkan apa? Dibutuhkan kemampuan berkomunikasi. Sama aja ketika orang handicap ya, ketika matanya buta, tiba-tiba pendengarannya kan jadi akan lebih peka dibandingkan yang lain-lainnya. Ya kan, jadi untuk menutupi salah satu indera yang tidak berfungsi, orang akan memanfaatkan fungsi-fungsi indera yang lain yang masih berfungsi baik kan. Jadi 2 kali lipat lebih sensitif lah istilahnya. Ya ayo, karena kita nggak bisa physically ketemu, bukan berarti relationship kita juga habis kan gitu. Kita bisa membinanya dengan cara seperti itu gitu. Ya memang butuh waktu. Si Panca bilang, aduh nggak nampol Mbak Zoya. Ya iyalah nggak akan nampol kalau lu ngebandinginnya sama langsung seks. Tapi seks itu kan lu kayak
ya udah otomatis. Percayalah sampai kapanpun gitu ya, lo akan terus bisa dapetin seks yang lo mau. Saya bilang gitu sama Panca. Tapi apakah dengan mendapatkan selalu seks yang lo mau, lo akan bisa settle sama cinta dalam hidup lo? Apakah lo akan bisa bertemu dengan cinta sejati lo? Nggak akan kan. Kalau lo selalu memulai dengan seks, seks itu kan masalahnya adalah sensasi. Jangan lupa seks itu ada 2 tingkat, pleasure dan satisfaction. Selama kita mencari pleasure, kita merasa kita fulfill. Padahal tingkat yang paling tinggi dan paling hakiki adalah satisfaction. Gitu. Seks itu tujuannya adalah 1, reproduksi, rekreasi, dan relasi. Kalau kita cuma mau mencari thrillingnya aja, kita selalu akan dapat rekreasinya terus. Reproduksi itu pilihan ya. Ada orang mau punya anak, nggak punya anak, oke. Tapi apakah terpenuhi seks untuk menjalin relasinya? Enggak kan. Sex body atau sorry to say fuck body gitu ya, itu kan tidak akan membuat kita jadi punya relasi yang sehat juga. Apakah kita bisa selalu mendapatkan good sex? Bisa lah. Good sex mah gampang selama dua belah pihak mau ya, konsensual. Saya percaya pada konsensual sex, apapun itu juga saya tidak percaya terhadap pemaksaan ya. Orang yang tidak sesuai dengan pace-nya gitu ya, itu bisa setara dengan pemerkosaan menurut saya dalam kondisi kencan, pernikahan atau apapun. Jadi ketika 2 orang merasa konsensual dan ingin melakukan hubungan seks baik laki-laki ataupun perempuan, ya bisa aja gitu. Tapi sampai kapan sih sensasi-sensasi ini akan cukup? Ada satu titik di mana kan tidak akan cukup juga. Saya bilang pada orang seperti kayak teman saya gitu, Panca, gue bilang, Panca, gini ya, kalau lu nyari seks lu pasti dapet lah seks ya kan. Cuma masalahnya kalau kita dengan mudahnya bisa mendapatkan seks, yang ada seks itu kan seperti candu. Lama-lama kita mau lebih. Jadi ketika lu dapet, wah gila nih cewek misalnya ya, luar biasa enak banget, atau sebagai cewek kita ngerasa, aduh nih cowok ini luar biasa enak banget, dapat the romance, ini itulah apapun seperti yang mungkin dambaan mereka di film-film seperti 50 Shades of Grey ya, which is nggak real juga. Ketika kita bisa mendapatkan itu dan kita mendapatkan, aduh gila, orgasmenya luar biasa sama nih cowok, orgasmenya luar biasa sama nih cewek. Kecenderungan ketika kita tidak mengandalkan relationship dan cinta, mengandalkan relasi yang sehat, kita akan terus mencari seolah-olah kalau ini aja segini bisa begini, gue mau cari lagi yang lebih enak lagi. Ya nggak mungkin dong, orang nggak ada mentoknya, nggak ada kekurangannya. Terus ujungnya apa? Mau jadi seks atlet. Kalau mau jadi seks atlet, di film porno dong sekalian gitu. I mean, come on, what you looking for? Tapi sebenarnya di kala pandemi ini, seks kayak gimana yang harusnya kita lakukan gitu? Kalau selama pandemi ini gitu, bagi yang single dan tidak tinggal bareng gitu ya, sebenarnya paling ideal adalah seks yang lebih, seks itu hanya boleh dilakukan dengan orang yang serumah dan terdekat ya idealnya, karena potensi untuk bisa menularkan dan sebagainya itu kan lebih beresiko tinggi. Jadi sekecil mungkin lingkupnya gitu kan. Jadi kalau misalnya selama ini kita bisa lingkup kemana-mana, kalau kita single dan kita merdeka aja, nah masalahnya untuk mencegah penyebaran kita harus lebih sedikit lagi gitu kan ya. Nah khusus siapapun ini gitu ya, di masa pandemi corona ada 2 hal ya untuk tips menikmati hubungan seks dan mencegah penyebaran corona. Adalah 1, tidak melakukan hubungan seks pada saat Anda sedang merasa tidak enak badan. Terus karena virus ini sejauh ini yang saya tahu adalah menyebar dari kontak langsung dengan air liur atau saliva dan semacam ingus atau mucus dari penderita gitu, makanya sangat-sangat tidak disarankan untuk berciuman. Padahal biasanya untuk meningkatkan intimasi saya selalu menyarankan untuk berciuman. Sayangnya pada kondisi ini karena dia tertular lewat saliva dan mucus gitu, sebaiknya untuk tidak melakukan ciuman. Dan juga supaya lebih sehat, karena ditemukan ya COVID-19 itu pada kotoran manusia atau feces dari individu yang terinfeksi corona, tapi tidak ditemukan pada cairan air mani, semen, ataupun cairan vagina atau vaginal fluid dari si penderita. Jadi hubungan seksnya nggak apa-apa, tapi jangan ciuman. Tidak melakukan anal seks atau rimming. Rimming itu kayak menjilat anus ya. Sangat tidak disarankan melakukan kedua hal itu. Dan sebenarnya sih nggak usah harus corona juga ya. Idealnya itu mandi sebelum dan sesudah melakukan senggama. Kalau misalnya di Islam plus ada keramasnya ya, tapi kalau sebenarnya buat ini jangan keramasnya cuma pas lagi sesudah aja gitu ya. Tapi kalau keramasnya itu kan terserah, tapi mandi itu sebaiknya sebelum dan sesudah. Itu kan kondisi kulit juga ketika dalam keadaan bersih berhubungan juga lebih enak ya, lebih nyaman, lebih segar gitu. Dan oral juga beresiko gitu. Kalau sentuhan sih ya tetap akan melakukan sentuhan ya, tapi dengan pasangan yang dalam kondisi sedang badannya oke ya, bukan yang lagi aduh kayak radang tenggorokan nih, lagi mau batuk ya. Kalau lagi kayak gitu juga nggak bisa melakukan hubungan seks sama sekali, sebaiknya jangan gitu. Makanya sebelum itu untuk
sentuhannya supaya lebih aman kan adalah mandi. Iya. Gak usah mandi dengan antiseptik sebenarnya, mandi aja biasa juga kan nggak apa-apa. Gitu. Ini kan orang jadi mungkin re-examine atau refleksi gitu kan, pemaknaan akan keintiman bagi mereka sendiri, atau intimacy bagi mereka sendiri gitu. Gimana kemudian caranya memanfaatkan jarak dalam tanda kutip ini gitu ya, untuk jadi kesempatan malah buat lebih intim dengan pasangan. Kalau saya bilang sih kalau yang harus terpisah sementara waktu kita perlakukannya seperti LDR aja gitu ya. Kalau LDR kan tetap akan punya jadwal kencan meskipun cuma online kan. Kalau saya tetap nyarankan itu gitu, saling bertukar cerita, bertukar pikiran terutama tentang stres dan kondisi-kondisi yang tertekan. Karena dengan menceritakan ini satu kita membangun relasi, terus dari gitu juga kita membangun komunikasi yang lebih sehat gitu. Nah, buat yang work from home ya, yang intensitas berdua di rumahnya lebih tinggi dari biasanya, jangan lupa harus justru memberi personal space karena terkurung di dalam rumah gitu ya. Ya kalau rumahnya gede memangnya nggak bakal stres juga. Jadi yang punya rumah besar luar biasa, kecuali dia mungkin punya ini ya dunia fantasi kecil di dalam rumahnya seperti Michael Jackson, saya nggak tahu deh, mungkin mereka lebih nyaman ya. Tapi ya kita anggap aja rumahnya sedang lah ya gitu, nggak usah yang kecil-kecil banget, bos yang luar biasa besar gitu. Orang itu butuh personal space ketika terkurung di dalam rumah gitu. Jadi harus punya waktu me time untuk tidak berinteraksi dengan orang rumah lainnya. Apakah di kamar aja gitu, tapi juga nggak sehat kalau semua orang menyendiri ya, nggak pernah berinteraksi, nggak pernah ngobrol bareng apa segala macam, itu juga nggak sehat. Jadi buat aja waktu untuk bercengkrama dan waktu untuk melakukan personal space. Misalnya berikan waktu 1-2 jam gitu untuk dia tidak berinteraksi dengan siapa-siapa, dia mau menyendiri, dia mau ngapain sendiri aja oke. Karena kebetulan ya saya melihat ada angka kecenderungan KDRT yang tinggi sama kemungkinan perceraian yang tinggi nih karena pada masa pandemi ini orang terlalu tense dan nggak memberikan personal space di rumah gitu. Dan nggak punya jadwal terstruktur. Sebenarnya justru yang bisa kita andalkan adalah ketika kita punya jadwal terstruktur nih sekarang ini gitu. Punya jadwal kencan di rumah aja gitu. Misalnya, wah kalau anak-anak udah tidur jam segini, kita berdua yuk ngapain gitu. Ngobrol kah apakah gitu ya. Saling curhat kah, mengeluarkan unek-unek, berbagi kesulitan gitu. Atau main monopoli kayak berdua, you have to be kreatif lah gitu ya these days. Nonton ya mungkin udah pada enek nonton berdua gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah setelah pandemi ini ada bucket list nggak yang pengen kamu lakukan? Misalnya seksi bucket list kayak misalnya aku mau sambil terjun payung ciuman sama kamu, I don't know gitu ya. Just be kreatif gitu ya. Jadi kayak justru jadi kita jadi punya harapan. Kita harus survive yuk ini sama-sama gitu. Nanti kalau kita survive kita akan honeymoon ya gitu ya. Misalnya kemana? I don't know, ke Halmahera kah, Pulau Weh gitu ya, Mentawai atau ke Raja Ampat, I don't know gitu. Kita bisa merencanakan ini sama pasangan kita, jadi membuat setelah kita curhat hal yang negatif, kita juga punya, mungkin kalau banyak yang aduh risih mbak kalau langsung sharing fantasi seks, ya udah. Coba bayangin kalian akan honeymoon kedua atau ketiga setelah ini. Kemana? Mau ngapain? Ya kan? Jadi kan memberikan harapan-harapan instead of berantem. Terus lagi nggak bisa dirubah juga suasananya. Semua orang juga lagi susah gimana? Jadi kita boleh loh mengatakan bahwa aduh capek banget ya saat ini ya lagi kayak begini ya suasananya. Itu boleh loh. Itu sama aja kita meng-embrace our humanity. Bahwa kita akui saat ini memang kita sedang lelah, sedang stres, tertekan dengan keadaan ini karena nggak bisa bersosialisasi. Jadi izinkan diri untuk bisa mengeluh, tapi juga jangan tiap hari apa juga dikeluhin, semua dimarahin ya, itu mah nggak bisa ya, itu complainer namanya. Tapi secara realistis kita mesti mengakui bahwa iya ya capek ya nggak hubungan sama manusia, iya ya ini begini ya gitu. Oke, I'm kind of stressed right now, I feel fulfilled, tapi kan aku lagi mau berusaha untuk berbuat yang terbaik buat diriku gitu. Jadi dirangkul dulu gitu negativity-nya, jangan langsung longkap ke positivity-nya gitu. It won't work, percayalah. Ketika kita mengakui itu kita akan lebih tenang. Nah ngobrol berduanya jadinya lebih berkualitas kan. Iya ya gitu. Habis ini kita mau apa ya gitu. Mijit bareng yuk, kan nggak bisa mijit ya sekarang ya gitu. Nanti kalau misalnya kita mijit berdua ya, kalau bisa kita ke Bali atau ke Tanjung Lesung yuk, yang bisa mijitnya ngadep ke pantai. Nah kan mulai asik kan kalau kayak gitu jadinya. Dan kita juga jadi oh iya gila, ini yang saya ingin, ntar kita gini ya. Apakah semuanya harus terpenuhi? Ya nggak juga. Tapi dengan membicarakan kemungkinan-kemungkinan itu, Anda berdua menjadi pasangan yang lebih hopeful kan.
lebih punya harapan dibandingkan mereka-mereka yang enggak. Tuh akhirnya ketika pada saat pandemi ini kalian melakukan hubungan seks sebagai suami istri gitu ya, atau pasangan seks Anda gitu, itu kan justru hubungan seks menambah hubungan seks yang berkualitas ya, terutama yang bukan karena pelampiasan, bukan karena ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain kita hubungan seks aja, no. Tapi hubungan seks itu menambah tinggi sistem imun tubuh kita juga kan. Arti cinta buat Mbak Zoe apa? Oh, I love this. Kalau buat saya, cinta itu adalah sesuatu yang paling vulnerable, ya, sesuatu yang paling membuat saya ringkih and safe at the same time. Karena nggak mungkin kalau saya merasakan cinta tanpa saya bisa merasakan vulnerability. Karena cinta itu kan membuat saya terbuka secara emosi. Jadi kalau seks adalah mudah karena saya tinggal buka baju, saya menjadi telanjang. Tapi cinta itu adalah ketelanjangan emosi, di mana saya harus merasa vulnerable dengan semua kekurangan saya, tapi pada saat yang sama saya merasa aman. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Entah kenapa pas ngobrol perkara keintiman dan jarak ini, saya jadi ingat kata-kata jauh dekat 500 perak, atau sekarang 5.000 rupiah kali ya. Anyway, dalam konteks masa pandemi seperti sekarang ini, jarak dan waktu itu bisa jadi currency kita untuk bisa sampai pada pendefinisian keintiman. Tapi apakah keintiman itu cuman sekadar perkara jarak dan waktu? We have plenty of time and space to figure it out. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.